Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal klaim bahwa minyak goreng itu bikin karat karena minyak goreng itu mengandung asam. Kita lihat dari berbagai segi ya. Yang pertama adalah dari sisi minyak gorengnya sendiri. Apa benar minyak goreng itu mengandung asam? Iya. Tapi yang dimaksud itu adalah molekul asam ya. Stearic acid, linoleic acid, oleic acid, stearic acid, palmitic acid. Mungkin anak saya disebut dulu. Tapi memang ada mengandung asam lemak ya. Tapi asam lemak itu tidak berarti asam beneran. Nggak berarti pH-nya itu kurang dari 7. Walau memang minyak goreng itu secara pH itu cenderung asam, tapi nggak bisa sebenarnya dibilang sangat asam. pH-nya minyak goreng itu ya antara 7 sampai 6, berapa gitu. Jadi sebenarnya ya tidak terlalu asam. Jadi dibilang asam juga sebenarnya nggak bisa. Dan mungkin banyak dari pemirsa belum pernah merasakan minyak goreng ya. Nah, penulis pernah ya. Menjajal rasanya minyak goreng itu pernah. Walau minyak goreng itu baunya beda-beda ya, antara yang minyak canola, antara yang minyak jagung, antara yang minyak sawit, minyak kelapa, baunya beda-beda. Tapi kalau dari rasa sulit ya dibedakan ya. Rasa dari minyak goreng itu bisa dibilang netral ya. Jadi nggak kecut. Makanan yang mengandung asam itu kan kecut. Nah, minyak goreng itu nggak bisa dibilang kecut. Dan makanan-makanan yang digoreng pakai minyak goreng itu tidak jadi kecut. Jarang sekali orang yang mendeskripsikan makanan yang digoreng itu makanannya jadi kecut. Jarang sekali. Mungkin ada tapi ya rasanya nggak ada ya. Pisang goreng rasanya apa? Masa ya dibilang kecut? Kan enggak. Tempe goreng rasanya gimana? Apa ya kecut? Ya enggak juga. Jadi dari sisi keasamannya sendiri ya sebenarnya minyak goreng itu nggak bisa dibilang asam. Jadi minyak goreng itu harusnya dibilang cukup netral ya. Terus kalau ngomong minyak goreng itu bisa menyebabkan asam, maka oli mesin itu juga harusnya disebut asam juga ya. Harusnya minyak goreng oli mesin itu termasuk yang bikin asam. Oli mesin itu bisa terjadi asam loh ya. Kapan oli mesin itu menjadi asam? Yaitu ketika oli mesin sudah rusak. Yang salah satu ciri rusak itu adalah warnanya menjadi hitam. Jadi oli rusak itu ada beberapa ciri ya. Dua di antaranya adalah menjadi hitam, satu lagi adalah menjadi asam. Nah, mekanik-mekanik yang menakut-nakuti, yang ngomong bahwa minyak goreng itu merusak mesin karena bersifat asam sehingga bikin karat, maka mekanik-mekanik yang seperti itu harusnya begitu tahu oli motor yang di drain di konsumen, motornya konsumen di drain warnanya hitam, harusnya mekaniknya panik. Harusnya mekaniknya menghina, mengata-ngatai konsumennya. Konsumen bodoh, masa nggak tahu sih kalau oli sudah hitam ya itu sudah asam. Kalau sudah asam
yaitu bikin karatan ya. Kan harusnya kayak gitu. Mekanik yang berpendapat bahwa asam itu bikin karat harusnya kan tahu bahwa oli mesin yang sudah lama itu akan menghasilkan asam. Karena kan mereka juga tahu bahwa ada aditif apa jenenge TBN. Itu gunanya adalah biar olinya lebih awet, biar olinya tidak asam. Karena TBN-nya itu menjaga agar olinya tidak menjadi asam, jadi buffernya. Tapi lihatlah faktanya ya. Faktanya mekanik-mekanik itu ngomong bahwa oli mesin jadi hitam itu tidak masalah. Ini masih licin, tak pegang tangan masih licin gitu ya. Padahal itu olinya sudah menjadi asam. Ya wes, kalau ngomong saya enak lah. Yang namanya mekanik itu wes sak kena ya. Walau omongannya itu nggak konsisten, tapi ya kayak gitu itu seringnya mekanik itu. Sayangnya begitu ya. Dan ya entah mekanik itu pura-pura nggak tahu atau apa ya. Kalau untuk menghilangkan karat, pakai apa sih caranya? Pakai cuka, pakai jeruk nipis, pakai barang-barang lain yang rasanya kecut-kecut. Kan gitu toh. Ada juga yang lebih langsung. Ini pakai asam. Gitu langsung. Pakai HCl, pakai apalah gitu. Kan begitu toh caranya menghilangkan karat. Nah, aneh ya bila seorang mekanik yang tahu bahwa untuk menghilangkan karat itu pakai asam ya. Terus kemudian menuduh bahwa minyak goreng itu bikin karat karena sifat asamnya. Itu salah lah. Sebenarnya yang bikin karat itu adalah air ya. Dan nggak selalu asam saja. Air yang tidak netral, air yang banyak partikelnya itu akan menyebabkan karat. Contoh air laut. Apa air laut itu asam? Tidak. Air laut itu tidak asam. Tapi air laut bisa menyebabkan karat. Kenapa? Karena banyak partikelnya. Jadi yang bikin karat itu adalah karena air. Air yang bisa menghantarkan listrik. Air itu makin mudah menghantarkan listrik bila banyak partikelnya, bila bersifat asam, bila bersifat basa. Jadi nggak cuma asam saja yang bisa menyebabkan karat. Jadi yang bikin karat itu adalah karena sifat daya hantar air. Terjadi perbedaan potensial listrik antara baut dan bidang pelatnya. Perbedaan potensial ini menyebabkan bagian positif yang lebih cenderung positif akan jadi timbul karat ya, karena terjadi oksidasi. Jadi bagian negatifnya terantioksidasi, bagian positifnya terjadi oksidasi. Seperti itu ya. Jadi nggak cuma asam dok, harus ada air. Dan sebenarnya nggak cuma asam dok, basa pun bisa, yang banyak kandungan partikelnya pun bisa. Garam juga itu NaCl ya. Kalau terjadi reaksi, Cl-nya jadi gas, tersisa Na plus sama nanti bereaksi sama airnya OH minus gitu ya. Wes sembuhlah reaksinya ya. Pokoknya
itu dari proses elektropotensial dari logam-logamnya. Kalau logamnya itu seragam, nggak akan terjadi. Oleh karena itu di beberapa metode antara baut dan logamnya dibuat bahannya sama persis, itu untuk mencegah karat. Tapi lepas dari itu, keberadaan air itu yang penting. Mungkin pernah lihat ya, ada kasus yang pernah pakai 100% minyak goreng terus terjadi karat. Di Kianas Motorsport, dia implementasi minyak goreng camar 100% untuk oli mesinnya Satria Drag. Nah, itu terlihat bagian kerup asnya ini. Bagian kerup asnya ternyata berkarat ya untuk asnya. Dan untuk rantainya juga berkarat ya. Cuman ada tapinya juga ya. Waktu itu memang saya pernah pakai bahan bakar di sini, pakai metanol. Dan metanol itu sama sifatnya merusak ya, merusak aluminium kalau metanol, dan merusak logam juga gitu. Bisa, katanya sih bisa berkarat dan bisa merusak logam. Cuma memang waktu itu kan saya masukinnya banjir metanolnya. Mungkin aja si metanol kan ada di celah-celah ring ya, ring piston. Mungkin si metanol ngeresep masuk ke dalam sini, kecampur sama minyak gorengnya. Saya juga nggak tahu tuh ya. Motor Satria modif, motor Satria motor drag. Nah, dia waktu bongkar mesin menunjukkan adanya karat. Tapi dia juga mengakui bahwa selain pakai minyak goreng, dia juga pakai bahan bakar metanol. Bahan bakar metanol itu ya ia akui menyebabkan korosi pada aluminium juga. Dan menurut penulis, karat yang terjadi itu salah satunya adalah karena pemakaian metanol. Karena pemakaian metanol itu ya termasuk bikin banyak airnya ya, dari metanolnya sendiri ataupun dari hasil pembakaran metanolnya. Katanya sampai tumpah-tumpah gitu metanolnya ya, entahlah. Jadi menurut penulis, karat yang ditunjukkan oleh Kianas Motorsport itu adalah karena penggunaan metanolnya. Karena kalau dari minyak sendiri kita lihat ya, penulis lihat di alat masak di rumah, itu yang kelumuran minyak goreng dibiarkan lama juga nggak jadi perkarat ya, lain-lainnya sisi-sisinya nggak jadi perkarat. Wajan jadi perkarat itu sesuatu yang langka kalau wajannya itu kena minyak. Baru perkarat kalau tidak kena minyak. Karena apa? Karena minyak itu tidak menghantarkan listrik. Dan salah satu proses terjadinya karat, syarat terjadinya karat itu adalah cairannya menghantarkan listrik. Terjadi beda potensial antara logam satu dan logam lainnya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa minyak itu menghasilkan karat ya, enggak. Dan kalau minyaknya asam, bersifat asam, maka harusnya karat itu akan bereaksi. Karena kita lihatlah contohnya ya, kalau untuk membersihkan karat itu gimana? Kan direndam air asam. Direndam air asam kok malah hilang karate gitu. Nah, kayak di mesin kan harusnya mesinnya kebilas sama minyak goreng. Kalau ada karat, kalau kebilas cairan yang beneran asam, ya makin hilang dong karate. Kan harusnya seperti itu. Jadi ya penulis bilang nggak mungkin lah mesin itu karatan karena minyak gorengnya tok ya.
Itu bisa terjadinya karena air. Bicara soal air, di oli mesin pun bisa ada airnya. Oli mesin itu bisa mengandung air. Bisa dari luar, dari cuaca, bisa dari proses dari dalam mesinnya sendiri. Karena panas udara dari proses pembakaran itu kan ada sebagian yang bocor ke ruang mesin, sehingga timbul tekanan positif, tekanan berlebih pada ruang oli, yang kalau di mobil diterapkan yang namanya positif crankcase valve, katup yang membuat udara tekanan besar di ruang oli jadi bisa keluar. Nah, proses pembakaran itu akan menghasilkan air juga. Jadi proses pembakaran itu misalnya CH berapa ditambahkan O2 N2, hasilnya adalah NOx CO CO2, terus ada juga H2O. Ono sing kurang nggak? Wis sembuh. Jadi H2O itu air, itu merupakan salah satu hasil dari pembakaran. Jadi ruang bakar itu menghasilkan air juga. Cuma seringnya nggak kelihatan karena ya airnya dalam bentuk uap. Nah, ketika uap air ini yang berada di ruang oli mesin itu dingin, olinya akan kecampuran air. Air ini tidak akan menjadi masalah bila kendaraannya dipakai sehingga suhunya cukup tinggi. Baru jadi masalah kalau misalnya dipakai jarak dekat toh, dipakai nggak lama, nggak sampai suhu mesinnya panas. Dan ini disebutkan juga ya di tips-tips untuk mengurangi kandungan air di dalam oli. Kalau kita lihat tips-tips di luar negeri, banyak pembahasan soal ini. Kalau di dalam negeri gak ono. Makanya mekanik-mekanik lokal sering ngomong bahwa minyak goreng bahaya karena ada kandungan airnya. Mereka nggak berpikir bahwa di dalam kendaraan pun oli mesin itu bisa jadi ketambahan air. Sayangnya begitu ya. Tapi kembali lagi lah, mesin karat karena pemakaian minyak goreng baik sebagai campuran atau sebagai full 100%, itu ya enggak lah, bukan salah minyak gorengnya. Karena pakai oli mesin pun bisa terjadi karat. Selama ini yang bongkar-bongkar mesin juga mesinnya bersih kok, nggak ada karat sama sekali. Lagi pula kalau yang pakainya nggak 100%, pakai cuma 10%, kan di oli mesin ada anti karatnya juga yang namanya ZDDP. ZDDP yang di oli-oli modern itu justru dikurangi. Justru di oli-oli lama itu yang malah ada oli-oli yang malah jadi rekomendasi penulis, seperti oli ya Mesran, Pastron, Gwin, GGI, Kirange, Repsol gambar motor bebek, dan seterusnya. Nulis pakai aditif oli samping ya salah satunya itu dari ZDDP-nya. ZDDP itu salah satunya fungsinya adalah sebagai anti karat. Jadi paham kan mengapa kok penulis itu tidak rekomendasikan 100% minyak goreng? Karena penulis pingin mengandalkan minyak goreng, mengandalkan aditif yang ada di oli mesin juga.
Karena ya salah satunya kalau untuk aditif anti karat adanya ya di ZDDP itu. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.